Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahudin di channel Hidayatullah TV. Terus Mas, selain dari aktivitas sekarang, selain dari Ketua Pemuda Hidayatullah, aktivitas sehari-hari sekarang kesibukannya apa? Ya, kalau kesibukan secara profesi saya ada di BMH, di BMH Pusat. Beberapa tugas kaitan dengan publikasi itu masih tanggung jawab saya. Walaupun saya ke berbagai daerah dari Aceh sampai ke Papua ini, tugas-tugas publikasi khususnya yang online, itu juga tanggung jawab saya masih. Makanya saya kalau jalan, saya minta waktu itu sekitar setengah jam atau mungkin ditambah sedikit untuk menunaikan tanggung jawab saya. Sehingga saya bawa alat nulis itu ya dalam rangka itu salah satunya. Di samping saya punya komitmen setiap hari menulis, hingga ya saya punya komitmen setiap hari menulis. Jadi website saya itu masimamnawawi.com itu saya usahakan menulis setiap hari saya isi, dan tulisannya memang tulisan yang ringan-ringan saja karena masyarakat sekarang tidak bisa nulis membaca terlalu serius, apalagi angkat panjang gitu. Jadi kalau di perjalanan begini ya saya sudah 3 hari di Papua, ya 3 kali saya menulis mengenai Papua seperti itu. Berarti setiap hari satu tulisan. Ini yang terakhir untuk teman-teman para pemuda ini kan mengatakan bahwa menulis itu susah. Ya, sehingga apa trik-trik yang bisa diberikan oleh Mas supaya kita sebagai para pemuda ini kuat juga menulis lah. Jangan cuma nulis status, nulis WA. Iya. Jadi tadi saya pasang status Facebook ini sama Instagram. Yang kemudian tadi saya ke kantor sebelah, saya mencari tulis kertas sama pulpen, saya menulis gitu ya. Di situ saya kutip pendapat seorang pakar pemikiran Islam, yaitu Dr. Samsudin Arif. Beliau ini menulis di dalam kata pengantar pada buku beliau yang berjudul Orientalis dan Diabolisme Intelektual. Beliau nasihati seorang teman, ditulis di buku itu bahwa sudah saatnya kamu itu menulis, ilmu itu harus disebarkan agar bermanfaat. Nah, kemudian Dr. Samsudin Arif menambahkan, tentu yang dimaksud menulis di sini adalah menulis untuk umum, untuk masyarakat luas. Jadi bukan menulis karena kita sedang kuliah, dapat tugas mata kuliah atau mengerjakan jurnal atau tugas akhir untuk bisa lulus perkuliahan, tapi menulis memang yang lebih luas dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada umat. Jadi kalau kita sudah lulus perguruan tinggi, secara ideal itu harusnya sudah menulis setiap hari. Gitu. Itu pemikiran yang saya dapatkan ya dari pesan tersebut. Dan kalau kemudian ada orang sudah sarjana masih kesulitan menulis, maka sebenarnya dia tidak memulai itu saja. Nah, jadi untuk bisa menulis kita harus memulai. Kemudian ada ungkapan menarik beliau sampaikan bahwa siapa membaca dia mengetahui, dan siapa menulis dia tidak akan mati. Nah, itu. Jadi harus dimulai dari kesadaran dulu bahwa menulis itu penting di dalam rangka untuk kita niatkan menyebarkan ilmu. Walaupun ilmu kita ini satu ayat kata hadis kan sampaikan gitu ya. Kita tahunya ilmu tentang bahwa Allah itu adalah Tuhan, tulis saja bahwa Allah itu adalah Tuhan. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Tulis saja. Boleh dari pengalaman kita. Jadi kan sekarang tuh sudah enak ya. Sekarang harus nulis itu sudah ada Facebook. Bahkan banyak kalau toko-toko itu nulisnya di Facebook, di website pribadi, nanti media itu ngambil dari situ. Ya, artinya kalau kita sudah pada tahap tertentu, tulisan-tulisan kita itu betul-betul dinantikan oleh umat gitu. Nah, dalam tahap belajar, mari jadikan itu Facebook, Instagram sebagai sarana untuk latihan menulis. Kalau kita komitmen, insya Allah bisa. Karena hidup ini kata guru saya dulu di Tenggarong, ala bisa karena biasa. Jadi kenapa belum bisa? Belum membiasakan gitu. Sama dengan pengantin baru lah ya. Nah, pengantin baru itu kan kalau malam pertama, apalagi di Hidayatullah kan nikah mubarakah itu, enggak bisa kita langsung apa istilahnya langsung on fire misalnya, enggak bisa. Tapi harus ada proses-proses pendahuluan, tahapan. Nanti begitu sudah terbiasa, barulah terjadi keakraban, barulah tersana interaksi itu terjadi. Nah,
Sama dengan menulis, ketika kita biasakan, kita akan melatih diri untuk interaksi membaca, kemudian menulis dan mendiskusikan. Nah ini kalau ini terjadi, insya Allah rantai keilmuan kita ini bisa kita bangun. Dan yang terpenting kalau untuk wilayah Papua ini, siapa memulai menulis dakwah di Papua, dia akan dirujuk oleh siapapun. Oleh karena itu, teman-teman muda Hidayatullah di Papua Barat, ayo mulai menulis. Sedikit menulis tentang apapun, lakukan. Yang penting konsisten. Syarat hidup itu konsisten aja. Nah, orang dikatakan berhasil jadi kepala keluarga itu kalau dia bisa membina rumah tangganya sekian tahun dan sebagainya, itu artinya konsistensi. Ada kekuatan yang dibangun. Saya pikir itu, Kang Ustaz. Ya, berarti intinya menjadi penulis. Ya, yang pertama mulai bangun kesadaran kesadaran bahwa menulis itu untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, mendapat ridha Allah. Yang kedua, dimulai. Bisa mulainya 1 paragraf, boleh 2 kalimat, enggak masalah. Ya, yang penting jangan pernah isi media sosial itu ditulis dengan keluhan, curhat atau curhatan, laporan ya, enggak ada juga yang bisa beri solusi di sana. Jadi lebih baik kita menebar kebaikan saja. Jadi isi tulisan kita adalah ilmu. Ya, ilmu itu bisa diperoleh dari mana saja. Misalnya pas kita jalan, kemudian haus, ya kan? Haus, berhenti ke warung. Selesai dari warung beli air minum, kita duduk di bawah pohon. Rasakanlah bagaimana nikmat Allah diberikan pada kita berupa keteduhan di bawah pohon yang rindang, di tengah terik matahari. Ya, itu kan dari Allah itu kan. Kalau itu bisa ditulis, itu sudah bagus gitu. Jadi nggak usah mikir nulis kalau seperti orang-orang yang hebat itu, nggak perlu. Kita menulis karena Allah transaksinya gitu, bukan karena ingin seperti ini seperti itu, nggak usah. Bahwa kemudian ada jalan ke sana itu rezeki dari Allah. Biarlah itu Allah yang ngatur gitu kan. Yang ketiga, ya setelah kita biasakan, yang ketiga adalah perbaiki terus. Perbaiki terus. Insya Allah kalau setiap hari dilakukan, ya kata orang Melayu, belakang parang pun kalau diasah akan tajam juga. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya Allah. Senang saya di Papua Barat. Menarik ya, tantangan dakwahnya menarik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.